Eee, Materi kuliah kita hari ini adalah metode dan teknik pengumpulan data dalam studi etnomedicine. Capaian pembelajaran di akhir kuliah diharapkan nanti Anda bisa menjelaskan baik metode atau teknik pengumpulan data tanaman obat maupun obat tradisional, terutama dalam kaitannya dengan studi etnofarmasi. Nanti saya tayangkan satu contoh jurnal juga. Dan untuk pendalaman materi sama seperti kelas A, saya berikan tugas. Mungkin Anda bisa lihat di oase tugas untuk kelas A ya, yang mungkin kelihatan baru di oase. Tugasnya akan sama untuk kelas B. Jadi kalian journal reading ya, pada dasarnya tugasnya adalah journal reading dan Anda melihat di situ metode analisis apa atau bagaimana caranya si autor, si peneliti itu untuk menginterpretasikan hasil yang diperoleh dari survei atau studi etnomedicine ya. Ini referensi yang saya pakai. Nah, yang pada pertemuan sebelumnya, nah karena kita berbeda ya, yang pertemuan sebelumnya yang kita bahas adalah minggu lalu mengenai etnofarmasi, perkembangan etnofarmasi di dunia ya, untuk kelas ini. Ada beberapa teknik pengumpulan data atau PULDAT ya kita singkat, yaitu ada penelitian kualitatif. Yang kedua adalah pengumpulan data primer. Jadi tahapannya sebenarnya adalah data primer dulu kita kumpulkan, kemudian baru data ini diolah gitu. Data ini diolah bisa dengan analisis kualitatif, nanti bisa juga dengan analisis kuantitatif. Tapi secara umum bentuk penelitiannya atau teknik penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif ya, yang dimulai dari pengumpulan data primer. Bentuknya apa? Bentuknya adalah catatan harian. Nah, data primer dalam bentuk catatan harian ini diperoleh dari mana? Ya, yang pertama bisa dengan teknik diperoleh dari teknik observasi partisipasi atau pengamatan berperan serta atau dengan wawancara. Apa yang dimaksud dengan observasi partisipasi? Nah, ini artinya si pengumpul data atau misalnya peneliti ya, peneliti yang mengumpulkan data mengenai tanaman obat ini melihat langsung pengobat tradisional ya, misalnya dipilih tempat untuk penelitiannya di mana. Misalnya kalau kita di Bali, kita punya desa tradisional itu di Trunyan atau di Tenganan gitu misalnya. Nah, atau di Penglipuran gitu misalnya ya. Kita pilih salah satu lokasi itu, kemudian untuk melakukan teknik observasi partisipasi ini kita ke tempat pengobat tradisionalnya atau kalau di Bali itu namanya apa ya, Balian gitu ya. Balian. Nah, kita ikut ke sana dan melihat bagaimana pengobat tradisional ini melakukan apa namanya? Terapinya gitu, melakukan pengobatannya. Nah, jadi kita tidak bertanya apapun atau kita bisa melihat daerah sekeliling tempat lokasi yang akan jadi tempat penelitian gitu ya. Tidak bertanya, hanya mengobservasi, melihat bagaimana kehidupan, bagaimana teknik pengobatan yang dilakukan oleh pengobat tradisionalnya itu, kemudian bagaimana kehidupan sosial di lingkungan itu dan sebagainya, budayanya seperti apa. Jadi tidak ada wawancara, ya, hanya observasi. Jadi berdasarkan persepsi yang kita terima. Nah, itulah yang kita tulis gitu. Atau itu direkam juga dalam bentuk kamera, dalam bentuk video ya. Jadi dalam bentuk video ya, itu akan sangat membantu. Nah, teknik observasi partisipasi ini tujuan utamanya adalah mengumpulkan data yang berkenaan dengan setting lokasi dan situasi sosial tadi. Ya, setting lokasi, lokasinya di mana dan sosialnya dari aspek budaya, sosial dan sebagainya. Nah, itu yang dilihat, ya. Kemudian yang kedua adalah setelah tahapannya misalnya setelah kita melakukan observasi, kemudian kita teknik yang kedua adalah wawancara, ya. Wawancara ini tujuannya adalah melakukan
interaksi ya, wawancara mendalam yang digunakan untuk mengumpulkan data berkenaan dengan dimensi kognitif dari kehidupan manusia. Jadi berkenaan dengan pengetahuannya. Kalau dalam kaitannya dengan obat tradisional, wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data berkenaan dengan pengetahuan dari perspektif balian atau pengobat tradisional itu, atau maupun wawancara bisa juga di cross check dengan pasien yang pernah diobati oleh pengobat tradisional itu. Jadi wawancaranya, partisipannya itu bisa dipilih atau bisa dilakukan dua-duanya untuk meng-cross check. Yang pertama di pengobat tradisionalnya yang diwawancara, yang kedua adalah pasien yang pernah diobati, misalnya bila itu memungkinkan untuk ditelusuri siapa aja pasiennya gitu ya. Nah, alat bantunya adalah untuk proses wawancara ini adalah ada pedoman wawancara, kemudian alat tulis menulis, buku catatan, perekam suara. Ini penting kalau dalam wawancara, perekam suara itu sangat penting karena bisa saja kita miss informasi penting yang ya kita catat gitu ya, kita catat. Tetapi bisa saja kita miss informasi penting karena mungkin penjelasan dari dari orang yang kita wawancarai, dalam hal ini misalnya pengobat tradisionalnya, cepat penjelasannya sehingga ada beberapa hal yang mungkin kita salah persepsikan atau keliru gitu ya. Nah, itu harus di cross check dengan rekaman suara. Ya, kemudian bila disetujui, karena tidak semua orang yang mau diwawancara itu mau direkam videonya, bila disetujui maka memiliki rekaman dalam bentuk video itu juga akan sangat penting. Nah, pendekatan wawancara ya. Pendekatan wawancara itu ada dua. Yang pertama namanya emik, kemudian yang kedua etik. Ya. Emik itu tujuannya adalah mengumpulkan seluruh informasi mengenai tumbuhan obat dan obat tradisional atau TOOT melalui sudut pandang pengobat tradisional atau BATRA. Singkatannya BATRA kalau dalam di Kemenkes RI itu disingkat BATRA, tanpa intervensi apapun. Jadi kita hanya mengumpulkan seluruh informasi mengenai tanaman obat atau ramuan obat yang dipakai oleh BATRA itu, pengobat tradisional itu, tanpa kita mengintervensi. Biarkan mereka untuk menjelaskan, tidak dipotong, tidak diinterrupt gitu ya pada waktu wawancara. Itu adalah pendekatan emik. Ya, jadi kita mengumpulkan data dari pengobat tradisional itu tanpa campur tangan, tanpa pengaruh intervensi dari apa yang sudah kita ketahui gitu ya. Jadi hanya mengumpulkan aja, itu pendekatan emik. Yang kedua adalah pendekatan etik. Berdasarkan apa yang kita peroleh dari wawancara dengan pendekatan emik, jadi kita sebagai pendengar ya, si pengobat tradisionalnya yang menceritakan gitu ya, apa tanaman obat yang dipakai untuk keluhan pasiennya yang seperti apa memakai tanaman obat itu, atau ramuan obat atau obat tradisional seperti apa yang dipakai. Nah, setelah kita mendapatkan data itu, kemudian kita lakukan pendekatan etik. Pendekatan etik itu artinya kita melakukan analisis berdasarkan disiplin keilmuan, baik antropologi, kemudian biologi dan kesehatan. Misalnya dari segi biologi gitu ya, biologi tanaman yang diceritakan oleh BATRA tadi, mungkin BATRA-nya atau pengobat tradisionalnya mereka tidak menyebutkan nama Indonesianya, ya. Mungkin yang mereka tahu adalah nama lokalnya, ya, nama lokalnya. Nah, kan kita catat itu ya. Nah, kemudian dengan pendekatan biologi kita cari itu nama Indonesianya apa, kemudian nama ilmiahnya apa, bentuk tanamannya itu seperti apa. Nah, kan kita bisa bertanya ke batranya itu, tanamannya boleh diminta nggak sampelnya, atau di mana nyari tanamannya gitu ya. Sehingga nanti kita bisa kelompokkan ya. Jadi masuk spesies mana, secara nama spesiesnya apa. Nah, itu kajian dari aspek biologi ya. Kemudian kesehatan kita bisa cari studi farmakologi yang sudah dilakukan atau uji aktivitas yang sudah dilakukan terhadap tanaman obat itu sejauh mana gitu. Ya, jadi itu masuk dalam
lingkup kesehatan. Demikian pula antropologi. Antropologi berkaitan dengan mempelajari ya, mungkin selain tanaman obat itu ada juga hal-hal spesifik yang dipakai gitu ya, diturunkan dari dipakai turun-temurun. Nah, itu dipelajari ya, aspek itu sejarah dan antropologi itu dipelajari. Ya, jadi setelah pendekatan emik baru kita lakukan pendekatan etik. Jadi pada prinsipnya pendekatan etik ini kita lakukan setelah wawancara, setelah kita selesai mendapatkan data, baru kita lakukan yang nomor B, ya, pendekatan etik. Kemudian tekniknya seperti apa? Teknik wawancara itu bisa wawancara terstruktur, bisa wawancara bebas, ya. Wawancara terstruktur itu artinya kita sudah punya konsep-konsep yang akan digali dalam wawancara itu, dan perjanjian langkah-langkah wawancara itu selanjutnya sudah ada ya, sudah di awal sudah kita bicarakan dengan informan atau batra ya. Jadi kita sudah tahu nih yang nomor bagian apa yang konsep-konsep apa yang mau kita gali dari pengobat tradisional yang kita wawancarai. Kemudian bagian B, konsep seperti apa yang mau kita gali, sehingga dan jenis pertanyaannya pun bisa dibuat dulu, disampling dulu, dibuatkan sampelnya dulu jenis pertanyaannya. Misalnya untuk menggali aspek apa namanya ya, pendidikan dan sebagainya, aspek sosial dari pengobat tradisionalnya itu biasanya itu yang kita mulai di awal. Nah, itu seperti apa kita bertanya, seharusnya bertanya dan sebagainya. Itu sudah dibuatkan pedomannya. Jadi, teknik wawancara secara terstruktur itu kita sudah memiliki pedoman wawancara yang detail. Bahkan sampai tidak hanya konsep yang ingin digali, aspek apa saja yang ingin digali, tetapi bentuk pertanyaannya itu kira-kira seperti apa, itu sudah dirancang dari awal. Ya. Kemudian teknik yang kedua adalah wawancara bebas. Wawancara bebas itu hanya wawancara yang tidak terstruktur, dimulai sesuai dengan situasi. Tetapi sebebas-bebasnya teknik wawancara, karena ini adalah wawancara untuk studi ilmiah, paling tidak konsep-konsep yang mau ditanyakan atau digali dari pasiennya itu paling tidak itu sudah ada ya. Jadi meskipun tekniknya bebas, mau tidak terlalu detail diatur, tetapi paling tidak konsep besar apa yang data seperti apa yang ingin didapatkan, digali dari informan atau dari pengobat tradisional itu sudah dibuatkan gitu ya, meskipun ini bentuknya adalah teknik bebas. Sebenarnya di antara keduanya lah ini ada namanya semi structured interview ya, wawancara semi terstruktur gitu ya. Jadi dibuatkan konsep-konsepnya, kemudian perjanjian langkahnya, tetapi tekniknya bebas gitu ya, langkah-langkahnya, tetapi nanti ini bebas dilakukan gitu. Jadi gabungan dari keduanya ini adalah semi terstruktur. Kadangkala dalam studi etnomedicine wawancara itu mungkin tidak bisa kita selesaikan dalam waktu sekali selesai gitu ya. Bisa jadi yang pertama kita lakukan adalah kita observasi dulu, seperti tadi melihat saja gitu ya. Kemudian bisa menggunakan teknik wawancara ya bebas gitu ya. Kemudian buat perjanjian lagi untuk melakukan dengan pengobat tradisionalnya untuk melakukan wawancara yang lebih mendalam, misalnya dengan teknik yang terstruktur untuk mendapatkan konsep-konsep yang lebih detail. Ya, wawancara awal misalnya dengan wawancara bebas atau dengan observasi partisipasi gitu ya, kita nggak nanya, kemudian dilanjutkan dengan wawancara bebas sedikit ya, itu tujuannya untuk menggali aspek sosial aja gitu ya, untuk mengetahui bagaimana sih kultur budaya itu, terutama untuk peneliti yang sedikit memiliki background tentang setting lokasi yang menjadi tempat untuk penelitian
obat tradisional. Nah, itu bisa dilakukan ya. Di lapangan teknik seperti itu sering diterapkan untuk menggali, untuk mengenal lebih dekat dulu gitu dengan informan yang akan kita wawancarai. Setelah itu baru masuk ke uh, wawancara yang terstruktur. Jadi buat janji dengan informannya, kapan informannya atau pengobat tradisional yang akan diwawancara itu punya waktu sehingga bisa ditanya lebih detail lagi, lebih dalam lagi terkait dengan obat tradisional atau tanaman obat yang dipakai. Kemudian setelah teknik wawancara, kita bisa lakukan observasi ya, observasi pengamatan langsung kegiatan Batra, ya misalnya pengamatan aktivitas pengobatan, bisa pada waktu Batranya atau pengobat tradisionalnya mengobati, kita lihat gitu ya, itu juga bisa dilakukan ini bisa dilakukan sebelum kita melakukan wawancara atau setelah mengikuti wawancara, setelah melakukan wawancara terhadap pengobatnya. Jadi ini bisa diatur sebetulnya ya. Jadi kita bisa lihat kondisi pasien, kemudian cara, waktu, tempat dan sebagainya yang digunakan, alat, bahan atau apa ya, teknik yang digunakan. Kemudian pengamatan di lokasi informan. Nah, biasanya untuk yang poin kedua ini kita lakukan setelah kita wawancara dengan informan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita meng-cross check ya. Biasanya kita nggak bilang kita akan meng-cross check, tapi kita akan meng-cross check dari sini. Apa yang disampaikan oleh informan, oh saya memakai tanaman ini, gitu. Seringnya pakai tanaman ini. Nah, kita akan bisa lihat kalau logikanya kalau tanaman itu sering dipakai, ya, maka kemungkinan pengobat tradisionalnya akan punya koleksi tanaman itu. Mungkin dia akan dapat menanam tanaman itu gitu ya. Jadi kita bisa lihat di situ punya nggak pengobat tradisionalnya koleksi tanaman itu. Atau bisa jadi mungkin tidak punya koleksi tanaman itu, tetapi misalnya bisa mendapatkan dari area dekat dengan lokasi tempat tinggalnya. Nah, kita bisa tanya, nah kalau untuk tanaman obat ini dapatnya dari mana gitu. Nah, kita bisa cari ke studi lapangan, cari sampel untuk tanaman itu ya. Itu yang bisa dilakukan. Kemudian nah, koleksi tanaman obat ini juga nanti akan berkaitan dengan poin nomor 3, yaitu pengamatan di lokasi pengambilan tanaman obat ya. Data apa yang mesti kita koleksi pada saat kita mengambil sampel tanaman obat itu gitu ya. Yang pertama, data habitat. Habitatnya nih di mana? Gunungan kah atau di mana? Kemudian diambil fotonya, kemudian sertakan data GPS-nya. Nah, data GPS-nya. Nah, itu yang kita lakukan kalau kita melakukan studi etnofarmasi atau etnomedicine ya, yang kita mengkolek tanamannya. Sehingga nanti kita bisa bawa sampel tanaman itu untuk kepentingan identifikasi dan sebagainya dibawa ke lab, kemudian dipakai sebagai voucher spesimen ya. Bisa dibuatkan herbariumnya sehingga kapanpun kita perlu kembali ke tanaman itu untuk mengecek identifikasinya, misalnya itu bisa dilakukan. Kemudian pengamatan lain di lokasi informan yang bisa dilakukan adalah bagaimana informan atau pengobat tradisional itu melakukan pengelolaan tanaman obatnya. Apakah misalnya menyiapkan tanaman obatnya dalam bentuk kering yang akan dipakai untuk ramuan obat tradisional itu atau tidak gitu ya, atau selalu mengambil tanaman segar ya. Jadi itu diamati. Apabila ada pengelolaan tanaman obat, maka bisa ditanyakan misalnya cara mengelolanya seperti apa, apakah dikeringkan dan sebagainya, kemudian disimpan seperti apa. Nah, cara membuat ramuannya atau ramuan obat tradisionalnya seperti apa penyiapannya, apakah diseduh atau direbus dan sebagainya. Kemudian cara penggunaannya seperti apa. Nah, itu bisa diamati sekaligus di cross check dengan informasi yang diperoleh dari informan melalui prosedur wawancara, ya.
Nah, karena, eee, informan atau pengobat tradisional yang diwawancarai itu memegang peranan penting dalam, studi etnomedicine, maka, eee, teknik menentukan informan itu sangat penting, ya. Jadi jangan sampai kita salah memilih, informan, ternyata itu bukan pengobat tradisional atau batra gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu, sehingga untuk menentukan informan itu, untuk studi etnomedicine biasanya kita pakai metode purposive sampling karena kita sudah tahu. Jadi, apa ya, data seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Kita mau tahu data etnomedicine yang digunakan oleh, masyarakat, eee, tradisional Bali gitu. Maka kita akan tahu ke desa mana kita bisa pergi gitu ya. Dan, untuk menentukan informan ini tepat atau tidak, misalnya kita bisa berinteraksi atau bertanya dulu kepada, kita sebut dengan penghubung ya. Penghubung itu misalnya kepala desa, ketua adat, kepala suku untuk memastikan bahwa informan ini memang, pengobat tradisional yang melakukan, melakukan pengobatan tradisional misalnya, berdasarkan Usada Bali gitu ya. Jadi atau untuk, penyakit tertentu gitu. Nah, yang tahu itu kan adalah, orang lokal yang, yang ada di desa itu. Oleh karena itu, eee, pertama kalau kita ingin mencari informan, siapa yang patut, benar kita tuju sebagai informan atau, orang yang diwawancarai atau pengobat tradisional, maka kita harus kontak dulu ke kepala desanya kah, atau ketua adat, atau kepala suku gitu ya, itu yang kita kontak gitu ya. Kemudian kita tetapkan kriteria informannya. Ya, untuk penelitian itu misalnya kriteria informannya seperti apa? Misal, yang pertama memiliki pengetahuan dan kemampuan melakukan pengobatan menggunakan tanaman obat, gitu ya. Karena yang dituju dalam penelitian itu misalnya adalah untuk inventarisasi tanaman obat yang dilakukan oleh pengobat tradisional di suku tertentu atau di desa tradisional tertentu. Kalau tujuan penelitiannya seperti itu, maka kriteria informannya misalnya ya seperti ini, memiliki yang dipakai sebagai informan atau pengobat tradisional yang akan diwawancarai itu adalah orang yang memiliki pengetahuan, kemampuan melakukan pengobatan tradisional menggunakan teknik, tanaman obat. Berbeda ceritanya kalau yang mau diinventarisasi itu bukan tanaman obatnya, tetapi misalnya, teknik pengobatannya, gitu ya. Nah, kalau teknik pengobatannya bisa mencakup tanaman obat, bisa mencakup teknik-teknik lain, misalnya pijatan dan sebagainya. Nah, itu bisa dimasukkan dalam kriteria informan. Tetapi kalau tujuan penelitiannya mengkhusus misalnya hanya tanaman obat, inventarisasi tanaman obat, maka, informan yang dipilih adalah misalnya yang khusus melakukan pengobatan dengan tanaman obat. Atau bisa juga misalnya untuk, pengobat tradisional yang khusus menangani untuk, patah tulang gitu ya, ada teknik pengobatan pijatan dan sebagainya yang dipakai, tetapi memakai juga tanaman obat. Nah, itu berarti bisa juga masuk dalam kriteria informan ini. Kemudian, aktif melakukan praktek pengobatan, gitu ya. Anda bisa menetapkan kriteria seperti ini, sehingga tujuannya apa? Anda bisa melakukan observasi partisipasi, bisa melihat langsung bagaimana informan atau pengobat tradisional itu melakukan pengobatan. Jadi pada prinsipnya kriteria informan itu kita yang menentukan. Informan seperti apa yang masuk dalam, kriteria kita sesuai dengan tujuan penelitiannya, ya. Tujuan penelitian atau studi etnomedicine itu. Kemudian bisa jadi kriteria informannya lagi adalah orang tersebut merupakan penduduk asli dan dikenal masyarakat setempat. Mungkin aslinya ini bisa didefinisikan menjadi, misalnya termasuk orang yang sudah terenkulturasi dengan budaya setempat. Jadi bisa jadi aslinya orang ini, atau, pengobat tradisional ini, eee, dari segi keturunannya mungkin orang tuanya atau dia sendiri berasal dari luar
wilayah itu gitu, tetapi sudah ada sejak kecil sudah menetap di daerah tempat yang menjadi lokasi penelitian kita. Nah, itu bisa masuk dalam kategori orang yang sudah terenkulturasi. Jadi dari kecilnya dia sudah ada di situ sehingga sudah mengikuti budaya di tempat kita melakukan penelitian itu. Nah, itu bisa masuk dalam kategori orang asli. Jadi tidak harus orang asli yang dari nenek moyangnya eh, lahir di situ dan sebagainya ya, tidak mesti seperti itu. Bisa kita buatkan definisi tambahan. Ya, bisa jadi yang menjadi pengobat itu bukan penduduk yang nenek moyangnya dari sana, tetapi bisa jadi misalnya orang yang seperti saya katakan tadi atau yang perempuan yang menikah dengan laki-laki dari desa tempat kita melakukan penelitian itu dan itu sudah puluhan tahun misalnya ya. Jadi sudah terenkulturasi dengan budaya di lingkungan tersebut. Jadi itu bisa masuk dalam kategori penduduk asli. Kemudian, nah ini kita yang menetapkan, apakah kita mau orang yang eh, penduduk masuk dalam kategori penduduk asli itu termasuk orang yang terenkulturasi atau tidak, atau peneliti maunya spesifik harus orang yang secara garis keturunannya itu adalah orang yang murni berasal dari tempat itu juga bisa. Jadi ini bisa tergantung dari peneliti ya, bisa bisa memasukkan orang yang sudah terenkulturasi atau tidak. Kemudian kriteria tambahan misalnya kita bisa buatkan untuk kriteria informan itu misalnya eh, pengobat tradisional yang pasiennya banyak yang sering didatangi orang untuk berobat gitu ya, kita bisa pilih itu. Atau kalau kita mau spesifik, misalnya spesifik untuk menginventarisasi tanaman obat yang dipakai untuk pengobatan spesifik, misalnya patah tulang, maka kita bisa menyertakan tuh kriteria. Kriteria informannya adalah pengobat tradisional untuk pengobatan yang spesifik, misalnya patah tulang. Gitu. Nah, ini bisa jadi alternatif awal, bisa jadi alternatif terakhir gitu. Kalau kita mau inventarisasi tanaman obat untuk spesifik keluhan tertentu, maka ini bisa jadi kriteria utama ya. Misalnya untuk patah tulang ya, berarti kita mencari informan atau pengobat tradisional yang khusus untuk patah tulang. Atau bisa jadi ini alternatif terakhir apabila yang kita mau gali adalah inventarisasi tanaman obat untuk pengobatan tradisional, jadi tidak spesifik untuk patah tulang, tetapi untuk semuanya. Ya, nah ini bisa demikian pula batra atau pengobat tradisional yang pasiennya paling banyak. Nah itu kriteria tambahan yang kita bisa tambahkan di akhir-akhir gitu. Nggak harus selalu seperti itu, ya. Kalau kita mau yang pengobat tradisional paling terkenal, yang pasiennya paling banyak, kemungkinan besar waktu yang disediakan untuk wawancara dengan pengobat tradisional itu mungkin sedikit atau susah mencari waktu. Sehingga kita taruh yang seperti itu, kriteria tambahan seperti itu bisa jadi alternatif yang terakhir. Nah, jadi pengumpulan data kita bisa observasi partisipasi dulu ya, jadi lihat secara general dulu situasi setting lokasi tempat itu, kemudian membuat perjanjian untuk wawancara dengan informannya atau calon informannya. Dalam wawancara ini yang diperlukan adalah pertama karena kita kan berinteraksi dengan orang lain yang mungkin Anda sama sekali tidak tahu, belum kenal sebelumnya gitu ya. Jadi etika wawancara itu penting, kemudian memilih teknik wawancara yang tepat itu penting. Tidak semua pengobat tradisional itu senang diwawancarai dengan teknik wawancara yang Anda memperlihatkan buku gitu ya, memperlihatkan buku pedoman. Seperti Anda mewawancarai, memberi orang pertanyaan atau seperti mengetes gitu ya, itu tidak semua orang senang. Sehingga
sangat penting untuk melihat situasi tempat tinggal pengobat tradisional, setting lokasi terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Terkadang pengobat tradisional tuh lebih senang kalau mereka diajak bercerita biasa aja, tidak terlihat seperti Anda melakukan wawancara gitu. Jadi Anda udah tahu, Anda di pikiran Anda, setelah ini saya mau tanya ini. Jadi poin-poin wawancaranya itu ada di pikiran Anda gitu ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi memilih, bagaimana etika wawancara, kemudian teknik wawancara yang tepat itu sangat penting untuk menggali data dari informan Anda selama proses wawancara. Nah, setelah wawancara dilakukan observasi lagi, observasinya apa? Nah, tanaman obatnya yang diobservasi. Kemudian kalau bisa, kalau memungkinkan dan harus minta izin kalau mengambil spesimen, terutama dari lingkungan Batra ya, atau pengobat tradisional, nah Anda ambil spesimennya, gitu ya. Kemudian semua yang Anda lakukan, wawancara, observasi, itu dituangkan dalam catatan harian ya. Nanti catatan harian ini kan mungkin bentuknya, ya tulisannya dan sebagainya sekenanya Anda menulis, karena biasanya kita buru-buru kalau kita berkaitan dengan wawancara. Nah, ini bisa dialihkan dari catatan harian ini nanti bisa dialihkan dalam namanya field note atau catatan lapangan. Atau bisa jadi ini dijadikan satu, field note dan catatan harian itu dijadikan satu, itu juga mungkin. Nah, semua proses pengumpulan data, nah ini kan pengumpulan data nih prosesnya, jadi wawancara, observasi, mengambil spesimen, nah itu kan proses pengumpulan data. Semua proses ini harus terdokumentasi dengan baik, sehingga kalau Anda lupa, karena kadang yang kita koleksi atau kita wawancara itu banyak, kalau tidak terdokumentasi dengan baik kita akan lupa. Ya, tanaman ini fotonya, tanaman ini kemarin fotonya seperti apa ya, bentuknya seperti apa. Nah, kita kan mesti balik dengan dokumentasi kalau seperti itu, ya. Kemudian, untuk pengendalian pengendalian mutu wawancara dilakukan validasi data. Validasi data caranya gimana? Caranya bisa dengan triangulasi, bisa dengan review informan, atau bisa dengan member check. Validasi tujuan data ini, hasil wawancara ini tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan data yang mantap dan sahih, ya, karena bisa jadi error terjadi, Anda salah, Anda keliru dalam menginterpretasikan atau dalam menuliskan kembali data hasil wawancara. Nah, itu bisa dibenarkan lagi, bisa diluruskan lagi ya melalui proses validasi data. Kita akan lihat metode validasi data dengan triangulasi, ya. Untuk triangulasi, ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya tolong, raise hand ya, sehingga saya bisa. Ada yang bertanya? Belum? Saya lanjutkan. Triangulasi itu adalah, penelitian dengan menggunakan sumber data yang berbeda untuk mengumpulkan data sejenis atau data yang sama. Jadi, triangulasi itu artinya, contohnya, data jenis tanaman obat tradisional yang digunakan oleh pengobat tradisional untuk penyakit tertentu dapat dibandingkan dengan data yang diperoleh dari pasien yang pernah diobati oleh batra tersebut. Nah, metode ini disebut triangulasi. Ya, jadi seperti kita meng-cross check, tetapi dari sumber data yang berbeda, ya. Kalau yang kita wawancarai itu adalah, pengobat tradisionalnya atau batranya, maka kalau metode triangulasi kita bisa cross check, ini benar nggak nih siapa pasien yang diobati oleh si batra ini dengan menggunakan jenis tanaman obat ini. Nah, ini kita bisa cross check ke pasiennya yang pernah diobati oleh batra itu untuk keluhan yang sama, untuk penyakit yang sama. Metode ini disebut triangulasi. Kemudian metode validasi data yang kedua, data wawancara yang kedua adalah dengan review informan. Jadi hasil wawancara dengan informan yang telah ditulis oleh peneliti, ini dikonfirmasikan kembali kepada informan. Jadi kita seperti meng-cross check dengan informannya sendiri. Yang dia jelaskan tadi ini
kita cross check, kita tanyakan lagi, benar ya seperti ini, gitu, ya. Apakah hasil yang dituangkan oleh peneliti dalam catatan lapangan sesuai dengan yang dikemukakan oleh informan. Nah, ini bisa kita cross check ya dengan review informan namanya. Kemudian yang ketiga adalah dengan member check. Ya, member check itu artinya data sejenis yang dikumpulkan oleh beberapa peneliti, kemudian didiskusikan antar peneliti untuk membahas suatu data atau fenomena yang ada pada kelompok sasaran. Jadi biasanya dalam riset-riset etnomedicine gitu ya, penelitinya tidak cuma satu orang, biasanya ada kelompok peneliti. Ya, jadi kita validasi data bisa dilakukan dengan member check. Setiap peneliti yang turut serta itu bisa membuat catatannya sendiri, ya. Atau ada yang tugas recording dan sebagainya. Nah, nanti pada saat validasi data dengan member check ini, data-data itu dikumpulkan. Ini benar nggak tadi kayak gini? Benar nggak tadi kayak gini? Kalau ada recording, itu akan lebih baik. Ya, itu akan sangat membantu untuk cross checking, untuk validasi data. Jadi ada 3 pada dasarnya metode untuk memvalidasi data hasil wawancara pada saat kita studi etnomedicine. Bisa dengan metode triangulasi tadi, review informan atau member check. Apakah harus selalu ketiganya? Tidak harus. Kadang-kadang metode dengan triangulasi itu agak sulit karena kita harus tracking, kita akan pasien yang pernah diobati dengan keluhan yang sama oleh informan tersebut. Ya, bisa jadi kita tidak bisa tracking itu pasien gitu. Misalnya karena lokasi tempat tinggalnya jauh dan sebagainya. Kecuali kita mungkin pas ke tempat informannya atau pengobat tradisionalnya pas pasien itu berobat gitu. Ya, jadi itu lebih memudahkan untuk kita cross checking lagi setelah pasien itu misalnya pulang gitu ya. Kita bisa minta nomor WA-nya atau kalau berkenan di interview dan sebagainya ya. Bisa seperti itu. Yang kedua, review informan ini bisa dilakukan ya, kalau informannya setuju kita bisa cek lagi gitu ya. Atau bisa di akhir wawancara di cross check lagi. Jadi ini masih memungkinkan untuk dilakukan ya. Kemudian member check. Jadi kita bisa pilih salah satu dari metode itu atau kombinasi dari dari metode ini, 2 atau 3 metode ini. Jadi bisa salah satu kita pilih, bisa hanya dengan review informan atau member check, atau kombinasi dari review informan dan member check, atau kombinasi dengan yang tadi triangulasi. Ya. Nah, setelah kita dapat validasi data, kita yakin bahwa data yang kita dapatkan dari informan itu valid, maka kita buat tabulasi datanya. Jadi di tabulasi data itu biasanya kita buat tabel besar begitu, ya. Di sana ada pengenalan tempat, ya. Desa tempat melakukan risetnya di mana, kemudian koordinat GPS, altitude dan sebagainya. Kemudian karakteristik informannya, siapa namanya, penduduk asli atau bukan, jenis kelamin, umur pendidikan, pekerjaan utama. Nah, itu karakteristik informan. Anda bisa menambahkan karakteristik yang lain ya, tapi paling tidak yang substansial seperti ini cukup ya. Kemudian pengobatan dapat pengetahuan dari mana, berapa tahun punya pengetahuan, jumlah pasien per bulan gitu ya misalnya. Kira-kira biasanya mereka akan sebutkan kira-kira sekian. Kemudian asal pasiennya, metode pengobatan selain TO, selain dengan tanaman obat yang dipakai apa saja. Ya, apakah misalnya ada pijat atau yang lain ya. Itu bisa kita masukkan dalam data primer hasil pengamatan atau hasil wawancara. Kemudian pengetahuan dengan metode lain itu selain dengan tanaman obat, maksudnya diperoleh dari mana, ya. Kemudian apakah punya murid? Nah, ini penting. Kadang-kadang untuk penelitian selanjutnya, kalau pengobat tradisional itu punya murid, gitu ya, dan muridnya ini sudah praktek, bisa kita telusuri kembali. Siapa muridnya? Gitu. Kemudian di mana praktek pengobatannya? Gitu. Dan bisa ditanyakan seperti itu. Berapa jumlah muridnya? Apakah muridnya sudah praktek semua atau gimana? Itu bisa ditanyakan.
Kemudian data mengenai ramuan pengobatan, ya. Ramuan pengobatan, misalnya nama ramuan yang dipakai untuk pengobatan itu apa, gitu ya. Kemudian cara pemakaian ramuannya untuk apa. Nama ramuannya misalnya ramuan untuk encok, gitu ya. Atau ramuan untuk ibu melahirkan, ibu yang baru saja melahirkan, gitu ya. Nah, itu ditulis kemudian. Atau loloh, kalau di Bali namanya loloh kan ya, misalnya saya ambil contoh yang di Bali, misalnya loloh cemcem gitu ya, nama ramuannya loloh cemcem, cara pemakaiannya seperti apa, itu dijelaskan, kemudian dituliskan, kemudian frekuensi pemakaian berapa lama, kemudian lama pengobatannya berapa lama, kemudian untuk penyakit apa, gejala penyakitnya yang seperti apa, cara penyiapan ramuan termasuk nama lokal tanaman, itu dituliskan. Kemudian nama ilmiah tanaman. Nah, kalau yang nama ilmiah tadi kan mesti Anda yang nyari ya. Yang saya beri warna merah ini bukan dari pengobat tradisionalnya. Data yang Anda dapatkan dari pengobat tradisionalnya itu adalah nama lokal tanaman. Kemudian bagian tanaman yang digunakan apanya? Gitu ya, itu dituliskan. Kemudian jumlah atau takarannya dan asal tanaman obatnya. Jumlah atau takaran mungkin ya tidak akan memakai takaran gram gitu ya seperti Anda di lab, tetapi mungkin yang dipakai adalah 1 ibu jari gitu. 1 ibu jari, kemudian 1 genggam. Nah, seperti itu. Jadi berapa banyak tanaman itu dipakai dengan takaran seperti apa? Nah, itu dituliskan. Apakah pakai 1 ibu jari, kemudian 1 genggam. Nah, itu dituliskan seperti yang ada di data yang Anda dapatkan dari informannya gitu. Jangan diinterpretasikan dulu, ya. Jangan diinterpretasikan dulu, tetapi tulislah, tabulasikanlah data asli yang diperoleh dari informan. Kemudian setelah Anda lakukan tabulasi data, nah ini kan data primer yang Anda tabulasi, ya. Kemudian dari data primer itu Anda bisa analisis secara kualitatif atau secara kuantitatif, ya. Nah, kalau ini kan datanya data kualitatif, Anda bisa kuantitatifkan, misalnya dari data yang Anda tabulasikan ini mengenai ramuan pengobatannya atau pengobatannya, Anda bisa analisis kuantitatif, misalnya Anda hitung use value dari spesies tanaman itu. Use value dari spesies tanaman itu artinya seberapa banyak penggunaan dari tanaman itu, ya, untuk kita hitungnya biasanya kalau use value itu untuk per spesies, ya. Use value untuk spesies misalnya jahe gitu ya. Seberapa dihitung dari persamaan matematisnya adalah seberapa sering jahe itu digunakan untuk ramuan penyakit gitu ya. Kemudian dibagi dengan jumlah penyakit yang menggunakan ramuan itu, gitu ya. Kalau Anda saya tidak jelaskan detail di sini cara persamaan matematisnya, tapi saya nanti kasih Anda satu jurnal, saya uploadkan di Oase. Anda bisa lihat di situ secara praktisnya bagaimana use value itu dihitung, ya. Karena baiknya kita punya data baru kita akan lebih real Anda lihat bagaimana cara mengolah data untuk mendapatkan use value. Tapi pada prinsipnya adalah use value itu digunakan untuk melihat nilai kegunaan dari spesies itu. Jadi kita hitungannya adalah per spesies. Spesies tanaman itu berapa kali dia digunakan oleh si informan ini untuk berapa pengobatan per jumlah pengobatannya. Dapatlah kita use value-nya. Atau bisa juga dihitung informan konsensus faktornya. Ya. Untuk ini berarti biasanya kita hitung untuk tanaman itu disebut oleh berapa informan gitu ya.
Itu namanya informan consensus factor. Kemudian bisa juga setiap publikasi mungkin mereka kalau Anda lihat publikasi tentang etnomedicine mereka menggunakan jenis analisis kuantitatif yang tidak sama ya ada yang menggunakan misalnya hanya use value dan fidelity level gitu ya. Berapa persen reviewer informan yang menggunakan tanaman itu kita lihat dari fidelity level. Bisa aja hanya 2 itu yang dipakai. Ya dan itu tidak masalah ya jadi Anda lihat analisis kuantitatif sejauh mana yang bisa dilakukan ya kalau hanya bisa dihitung use value dan fidelity level it's okay itu juga tidak masalah kalau bisa ditambahkan reforman consensus factor bisa juga relative frequency of citation jadi berapa kali spesies itu disitasi oleh dirujuk dipakai oleh informan gitu ya Anda pilih dari sekian banyak informan yang dipakai. Nah, itu juga bisa dibuatkan persentasenya dalam bentuk relative frequency of citation gitu ya. Kemudian rank order priority, kemudian relative popularity level itu bisa juga ditambahkan. Tapi paling tidak biasanya use value kita mesti hitung ya. Ini adalah contoh use value. Apa kelihatan? Apakah kelihatan yang saya tampilkan? Oke, nah ini kita lihat, nah ini salah satu contohnya adalah oke, ini salah satu contohnya adalah studi etnobotani, etnofarmakologi dari tanaman obat untuk pengobatan metabolic disease, penyakit metabolik di Maroko ya. Nah, kalau Anda lihat setelah cara mereka mendapatkan data dulu kita lihat adalah mereka pakai metode kita lihat metode yang dipakai oke data collection-nya mereka peneliti ini memakai kuesioner semi structured questionnaire jadi memakai kuesioner semi terstruktur ya dengan metode dengan kriteria inklusinya Anda bisa lihat di sini kemudian ditetapkan juga kriteria eksklusinya ya total untuk penelitian ini ada 582 informan yang dipilih untuk interview. Jadi termasuk di dalamnya adalah farmasis, herbalis, practitioner, dan healer pengobat tradisionalnya ya. Kemudian, nah ini termasuk wide penelitiannya ya. Nah, data yang diperoleh kemudian mereka analisis. Nah, jenis analisis yang dipakai adalah dari raw data itu adalah mereka hitung use value-nya dan dibagi lagi ya. Dibagi lagi ada namanya kalau di sini mereka olah datanya menjadi family use value, kemudian use value saja, kemudian plant part value jadi berdasarkan bagian tanaman obat yang nilai kegunaan bagian tanaman obat gitu ya, kemudian fidelity level, kemudian informant agreement ratio. Jadi jenis ada berapa 5 5 variabel ya yang mereka hitung di analisis kuantitatif dari data yang diperoleh. Nah, misalnya ini. Jadi family use value itu artinya diidentifikasi sebagai nilai kegunaan dari tanaman obat atau spesies tanaman obat itu
nilai kegunaan dari tanaman obat itu dalam lingkup family-nya, ya, dalam lingkup family-nya. Misalnya kalau use value itu kan use value nilai kegunaan untuk spesies tanaman obat tertentu. Nah, kalau family use value itu nilai kegunaan tanaman obat itu dari famili tertentu. Jadi yang dihitung adalah familinya. Jadi famili apa? Famili misalnya famili Singibraceae gitu. Family use value-nya berapa? Kemudian kalau use value saja itu hitungannya adalah spesiesnya. Misalnya yang masuk dalam Singibraceae apa? Jahe gitu kan, ginger use value-nya berapa? Kalau Anda lihat di sini formulanya, kalau di sini dihitung dari nilai use value berapa jumlah informan yang menyebutkan family itu, family tanaman obat itu per jumlah total spesies dalam family itu, gitu ya. Jadi dapatlah nilai dari family use value. Nah, kadang-kadang informannya kan bukan, bisa jadi kalau apalagi kalau informannya bukan adalah pengobat tradisional dan mereka bukan orang yang tahu botani ya. Jadi nama family-nya itu mereka kan nggak tahu. Nah, jadi data ini kita mesti dari data wawancara itu kita mesti tabulasi. Dari tabulasi itu kita baru buat taksonominya nih masuk mana ya. Jadi dari nama lokal yang disebutkan oleh informan, kita cari nama spesiesnya, kita cari nama family-nya. Baru dari situ kita bisa menghitung yang namanya family use value atau use value dari setiap spesies itu. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi di slide bagian tabulasi data itu, kita tidak hanya tabulasi data dari yang kita peroleh dari informan, tetapi juga yang berkaitan dengan aspek yang sesuai bidang ilmu kita gitu ya, terutama dari aspek botaninya atau biologinya ya, taksonominya, nama spesies apa, nama family apa. Nah, karena itulah yang nanti kita pakai, data itu yang kita pakai acuan untuk menganalisis datanya dan menghitung parameter-parameter yang akan kita tampilkan untuk data itu, misalnya family use value atau use value-nya. Ya, jadi seperti ini cara menghitungnya. Kemudian Anda bisa lihat kalau yang use value itu cara menghitungnya adalah dari jumlah penggunaan yang disampaikan oleh sebutkan oleh masing-masing informan untuk spesies tanaman tertentu dibagi dengan jumlah total informan yang diinterview untuk dan menyebutkan tanaman spesies tanaman obat itu. Jadi use value itu hanya untuk spesies ya, untuk spesies tanaman tertentu. Jadi setiap tanaman kita bisa hitung use value-nya. Untuk setiap spesies tanaman kita bisa hitung use value-nya. Kemudian kita juga bisa menghitung namanya plant path value atau PPV ya. PPV itu dikalkulasi dari ini jumlah penggunaan seluruh bagian tanaman dari tanaman obat itu ya. Jumlah penggunaan tanaman per bagian tanaman itu, misalnya yang kita cek daun gitu ya, jumlah berapa banyak menggunakan daun per jumlah penggunaan semua bagian tanaman gitu ya. Jadi mulai dari jumlah dari daun, batang, akar atau seluruh bagian tanaman, nah itu dijumlahkan semua. Kemudian dan ini dipakai sebagai pembagi untuk jumlah yang digunakan spesifik pada bagian tanaman tertentu. Nah, kita baru dapatkan nilai PPV-nya seberapa besar nilai kegunaannya, misalnya untuk daun, berarti ya jumlah yang digunakan untuk daun saja per seluruh tanaman. Kita akan dapat nilai PPV-nya. Jadi dari sini kita akan tahu bagian tanaman mana yang paling banyak dipakai gitu ya, paling banyak digunakan. Apakah daun, apakah rhizome, apakah batang misalnya atau kulit batang. Nah, dari sinilah kita tahu dari nilai plant path value-nya. Inilah cara kita memvisualisasikan ya, berapa
seberapa besar use value dari tanaman ini, baik dari aspek familinya maupun aspek spesiesnya atau dari aspek bagian tanamannya. Kemudian ada namanya fidelity level. Parameter selanjutnya yang dihitung adalah fidelity level. Itu adalah berapa persen informan yang menyebutkan penggunaan dari tanaman spesies tertentu tanaman untuk penyakit tertentu di lokasi tempat penelitian itu. Jadi fidelity level itu dihitung dengan persamaan ini ya, dalam persen dihitung dari jumlah informan yang secara independen, artinya secara independen mengindikasikan penggunaan tanaman dari spesies tertentu untuk pengobatan penyakit tertentu per jumlah total informan yang menyebutkan tanaman tersebut, spesies tanaman tersebut untuk berbagai penyakit gitu. Ya, jadi ini dari sini kita akan mendapatkan fidelity levelnya. Oke, kemudian ada namanya Informant Agreement Ratio. Nah, Anda bisa lihat di sini biasanya, nah ini bisa kita hitung, bisa juga nggak harus kita hitung, ya. Jadi kalau Anda bisa hitung, misalnya Anda melakukan studi di beberapa tempat, berarti Informant Agreement Ratio-nya kita bisa hitung, tetapi kalau hanya di satu tempat tidak bisa kita hitung, ya enggak apa-apa, itu tidak dihitung. Jadi silakan kita bisa hitung data, kita buatkan kuantitasi dari data primer yang kita koleksi, yang mana saja yang bisa kita lakukan analisis kuantitatifnya. Misalnya hanya sampai fidelity level, it's okay. Informant agreement ratio-nya misalnya karena kita hanya ke satu atau dua informan gitu, mungkin itu tidak terlalu berpengaruh sehingga informant agreement ratio-nya tidak hitung, itu tidak apa-apa ya. Yang penting adalah use value kita hitung, kemudian paling tidak fidelity level untuk di lingkungan tempat studi atau desa tempat kita studi itu dihitung ya bila memungkinkan. Nah, ini adalah contoh-contoh data analisis data kuantitatif yang bisa dilakukan untuk studi etnomedicine yang data awalnya itu kita peroleh dalam bentuk data kualitatif tadi ya. Kemudian step-stepnya tadi sudah saya sebutkan bagaimana kita memperoleh data dari lapangan ya, dari pengobat tradisional, kemudian dari sana kita peroleh tabulasi data primernya, ya, data primernya ditabulasi, dan kemudian analisis data kuantitatif seperti apa yang bisa dilakukan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan dengan summary. Oke, ini dia. Nah, sebagai summary ya, dalam riset obat tradisional, pengumpulan data untuk tanaman obat maupun obat tradisional, apabila kita pada dasarnya kita perlu melakukan penelitian lapangan ya. Meskipun Anda sebenarnya bisa juga melakukannya dari studi manuskrip yang ada, tapi manuskrip ini kadang-kadang kita juga perlu cek untuk kesahihan data dengan apakah masih relevan misalnya digunakan sampai saat ini dan sebagainya. Itu kita perlukan data dari lapangan. Untuk itulah biasanya selain kita memiliki manuskripnya yang bisa Anda dapat dari museum atau dari badan arkeologi dan sebagainya, penting kita mendapatkan data itu, kemudian kita cross-check apakah masih digunakan dasar dari manuskrip itu, misalnya kalau USADE, apakah praktek pengobatan oleh baterai itu memang benar-benar berdasarkan USADE dan sebagainya, itu kita memerlukan pengumpulan data lapangan. Nah, untuk pengumpulan data lapangan ini kita biasanya awali pertama dengan observasi awal, biasanya kita pergi ke lokasi di tempat kita akan melakukan penelitian untuk tahu setting lokasinya seperti apa. Dan penghubung yang paling
yang paling krusial kita hubungi itu adalah kepala desa tempat kita akan melakukan studi pengumpulan data. Jadi dihubungi kepala desanya, dari kepala desanya atau nanti ada kepala dusun atau ketua adat, ketua suku dan sebagainya. Itu nanti kita akan dapat informasi awal. Kita sebutkan tujuannya apa, ke sana melakukan penelitian dan target informannya nih seperti apa. Nah, dari situ kita akan memperoleh informasi kandidat informannya nih kira-kira siapa gitu. Ya. Kemudian rumahnya di mana? Kan ini observasi awal, dari observasi awal ini kita tahu. Kemudian kita bisa observasi pergi ke tempat informannya gitu ya, observasi awal dulu gitu ya, lihat kondisinya dan sebagainya, kemudian membuat janji wawancara, kemudian dilanjutkan dengan observasi yang lebih detail. Ya. Jadi sebenarnya ini bisa berlangsung di hari yang sama mungkin bila memungkinkan wawancara dan observasi. Atau bisa di hari selanjutnya observasi detail setelah wawancara. Jadi bisa seperti itu. Kemudian setelah data kita kumpulkan baik dari observasi seperti penjelasan pada slide-slide sebelumnya apa saja yang kita observasi, kemudian wawancara, datanya dikumpulkan, digabungkan, kemudian kita lakukan dokumentasi gitu ya, catatan harian, field note dalam bentuk field note, kemudian dalamnya kita buatkan tabulasi tanaman obat, ramuan obatnya gitu, dan sebagainya. Kemudian kita bisa lakukan validasi data, ya. Kita bisa lakukan validasi data. Caranya 3 tadi, dengan metode triangulasi kah, atau dengan metode review informan, meng-cross-check ke informan yang diwawancarai, atau dengan metode member check. Jadi antar peneliti itu saling meng-cross-check data yang diperoleh, atau bisa juga di-cross-check dengan rekaman suara atau rekaman video yang dilakukan selama proses observasi dan wawancara. Setelah data itu valid, baru bisa entah ini dari data ini dibuatkan publikasinya dan sebagainya, baru itu kita lakukan. Jadi metode untuk pengumpulan data untuk studi etnomedicine ini paling tidak seperti ini ya yang kita lakukan ya. Nah, setelah ini mau raw data itu dianalisis, atau data primer itu dianalisis lagi dengan analisis kuantitatif, misalnya menghitung use value dari family tanaman itu, use value dari bagian tanaman itu dan sebagainya. Nah, itu kita bisa olah datanya dengan berbagai analisis statistik ya, dengan berbagai parameter analisis tergantung pada data primer yang kita punya. Jadi demikian untuk kuliah hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, untuk pendalaman materi untuk tugas saya berikan di OASE. Nanti silahkan Anda buka di OASE ya untuk tugasnya. Kemudian waktu pengumpulannya akan sama seperti jangka waktunya akan sama seperti yang saya berikan untuk kelas A. Nanti Anda lihat pengumuman lebih detailnya di OASE. Itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri lebih awal atau bagaimana? Anda masih mau bertanya? Tadi saya dengar kemarin saya dapat info dari Kormanya, kalian ada IPE offline. Iya, Ibu, ada IPC offline. Oke, ya. Oke, kalau gitu Anda keberatan kita akhiri sekarang kalau tidak ada pertanyaan. Kalaupun misalnya ada yang Anda ingin tanyakan setelah Anda membaca slide-nya, nanti silahkan kita bisa tanya jawab lagi. Anda bisa minta dibukakan forum, atau kalau Anda minta dibukakan Webex, saya juga tidak keberatan. Mungkin bisa diakhiri kalau seperti itu. Oke, ya, saya akhiri. Nanti kalau Anda kita perlu diskusi lagi, nanti
Anda tinggal kontak saya via Kormanya. Oke? Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat melanjutkan dengan IPE. Ya? Oke, terima kasih pagi.